Seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya Allah, ya udahlah 99,9% lah. Oke, kita akuin saja, anggap aja bahwa Fufu Fafa ini adalah Gibran gitu. Lalu poin pertamanya dia mulai dengan, lalu kalian mau apa? Mau agar Gibran dipenjara? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini deliknya adalah delik aduan. Korbannya adalah Prabowo. Selagi Prabowo merasa enjoy dan dia tidak melaporkan masalah ini, maka Gibran juga tidak akan pernah dipidana. Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Akhirnya Pak Prabowo mengeluarkan statement soal Fufu Fafa. Untuk itu, semakin penting kita bersatu. Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Pertandingan ini dan Oh iya dong. Ini pencipta lagunya bisa ngamuk-ngamuk gara-gara statement Mas Roy ini. Kok gara-gara pencipta lagunya tidak salah. Pemilihan lagu rusak. Iya, pencipta lagunya nggak salah. Lagu ini kan menceritakan kisah. Kalau hari ini point of view-nya adalah Gibran, apa salah Bunda mengandung? Kalau kemudian Gibran ini faktanya memang masih berusia muda dan ditolong atau ditunjang dengan keputusan MK kemarin, akhirnya dia bisa masuk sebagai. Nah, Fufu Fafa ini memang menarik, Pak Gun. Tidak hanya terjadi 2 minggu ya gitu, tapi menurut saya ini bisa terus di-maintain gitu ya gitu. Kalian memang by design agar supaya kami ya pendukung Pak Prabowo itu marah dengan Mas Gibran. No ya, tidak akan mempermasalahkan itu. Kalau pada waktu itu kan memang tahun 2014 itu ya kita ini dengan pendukung Pak Jokowi itu kan memang lagi panas-panasnya saling serang begitu ya. Jadi tidak ada masalah begitu. Sejak awal Projo sudah bicara bahwa ada upaya politik belah bambu kalau di awal kita bicaranya. Kenapa hal ini baru dipabrikasi tahun 2024? Padahal kejadiannya sudah tahun 2017. Ya karena memang pada saat ini adalah Jokowi dan Prabowo sedang mesra-mesranya. Mas, seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah SWT memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu, karena kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada, misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah, itu 0,1%. 0,1% margin error. Ada hubungan antara Fufu Fafa ini dengan RKGBN. RKGBN. Ya gitu. Dan RKGBN ini ternyata juga pernah ada satu hal yang lucu ya waktu itu. Dia kehilangan atau lupa passwordnya. Dia nggak bisa login. Oke. Dan itu dia menyebutkan atau dikonfirmasi oleh orang yang sangat dekat dan namanya sangat kita kenal sekarang. @kaisang_p. @kaisang_p ini jelas betul itu adalah Kaisang Pangarep. Dan bahkan @kaisang_p ini pernah mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada ibu dan ya, itu ya, dan tepatnya tanggalnya memang sama 1 Oktober ya, dan itu jelas betul dialamatkan @RKGBN. Rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Terima kasih. Nah itu dia guys, statement dari Pak Prabowo ya. Karena beberapa hari ini begitu banyak gorengan terus Fafa Fufu. Menurut kalian apa itu Fafa Fufu? Kalian coba komen dulu. Jangan lupa follow ya guys. Jangan lupa follow dan silakan komen. Jangan lupa share juga supaya banyak orang yang tahu ya. Ya, intinya gini teman-teman ya. Kalau itu belum tahu kebenarannya ya teman-teman, maka kalian nggak usah lah ya kan bikin onar-onar gitu ya kan. Kasihan bangsa ini sedang menuju bangsa yang maju. Yuk kita sama-sama yuk kita bangun bangsa ini. Nomor handphonenya Gibran
Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufu Fafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena kalau teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa nanti jadi kambing hitam, Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. Adalah temuan dari Anonymous. Yang kemudian dia melakukan, mohon maaf ini, memang dia melakukan doxing gitu ya. Itu pun saya juga sempat sentil. Ya, jangan terlalu vulgar lah bukaannya. Karena dia melakukan doxing terhadap Fufafa. Melakukan doxing terhadap Gibran. Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33. Kalau kemudian oke, kita akuin saja, anggap aja bahwa Huwafa ini adalah Gibran gitu. Lalu poin pertamanya dia mulai dengan, lalu kalian mau apa? Mau agar Gibran dipenjara? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini deliknya adalah delik aduan. Korbannya adalah Prabowo. Selagi Prabowo merasa enjoy dan dia tidak melaporkan masalah ini, maka Gibran juga tidak akan pernah dipidana karena persoalan ini. Satu poin. Poin kedua adalah dia pengen bilang gini, lantas dengan Fufafa ini apakah bisa kita kemudian mengganti Gibran dengan Anies, Ganjar, atau Puan Maharani untuk menjadi wapres yang nanti akan dilantik mendampingi Prabowo? Juga nggak bisa. Kenapa? Karena partai-partai yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju kemarin itu belum tentu rela gitu loh dengan pendapat ini. Akun Fufafa yang kemudian mereka goreng-goreng seolah-olah itu adalah akun dari Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan kemudian Pak Dasko sudah mengatakan Pak Prabowo tidak ambil pusing kaitan dengan akun Fufafa karena memang ya, itu bukan akun Mas Gibran. Ya, kalaupun itu akun Mas Gibran, nah kenapa kalian yang sewot? Kan seharusnya yang sewot itu kami yang ada di barisan Pak Prabowo. Kenapa kalian kemudian sewot? Apakah kalian memang by design agar supaya Prabowo Gibran mulai menanggapi ramainya akun Kaskus Fufafa yang bernarasi menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya. Rupanya dengan munculnya akun yang dituding milik Gibran tak membuat hubungan antara Prabowo dan putra sulung Presiden Joko Widodo renggang. Sebaliknya, Prabowo dan Gibran menjadikannya sebagai hiburan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Komandan Relawan TKN yakni Haris Ruslimoti yang mengatakan Prabowo dan Gibran hanya melihat rumor yang beredar sebagai hiburan saja, terutama Prabowo yang tidak menanggapi dengan serius rumor yang menyebut akun Fufafa milik Gibran. Meski begitu, Haris menilai ada pihak-pihak khusus yang memviralkan akun Kaskus Fufafa yang menilai upaya itu dilakukan untuk merenggangkan hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran. Haris juga menanggapi isu soal matahari kembar dalam pemerintahan. Analogi itu dipersepsikan ada dua matahari di era pemerintahan Prabowo. Namun pihak TKN menilai isu terkait matahari kembar merupakan upaya adu domba. Haris menilai isu matahari kembar tidak masuk akal lantaran Indonesia menganut sistem presidensial. Dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun, biasanya kita ditanya nomor handphonenya dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas, muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena kalau teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa nanti jadi kambing hitam, Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. Semenjak hari Selasa, ternyata juga menyaksikan pertandingan ini dan Di sanalah tanah airku. Ayo. Yuk.
Ini pencipta lagunya bisa ngamuk-ngamuk gara-gara statement Mas Roy ini. Kok gara-gara pencipta lagunya tidak salah. Pemilihan lagu rungkat, Iya, pencipta lagunya nggak salah. Bustama, Lagu ini kan menceritakan kisah ada percintaan, Putus cinta, ya. putus cinta, kemudian ngata-ngatain. Nah sekarang orang yang menempatkan lagu putus cinta dan maaf ada kata-kata goblok itu tadi, tip gitu saya sensor sendiri tadi. Ya itu auto sensor tadi bagus. auto sensor kan. Nah, ini era AI. Dengar nggak lagunya sampai utuh? Pembahasan tentang siapa sosok pemilik asli akun Fufu Fafa di Kaskus masih saja ramai di media sosial. Beragam bukti postingan terus disebarkan warganet untuk membuktikan kalau akun tersebut milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Namun oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimli Asidiki, polemik tersebut dinilai kampungan dan cermin rendahnya demokrasi. Kalaupun memang benar pemilik akun tersebut memang milik Gibran, meski sudah dibantah oleh anak sulung Presiden Joko Widodo tersebut, menurut Jimli, pembahasan mengenai Fufu Fafa sebaiknya dilupakan. Anggota DPD RI itu menilai kalau polemik Fufu Fafa berpotensi hanya untuk mengadu domba Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran. Jadi memang nama ini cocok kalau panas gitu Pak Tobi. Karena kalau kayak anak kecil minum susu panas, itu dia nyebutnya susu bukan susu lagi. Fufu panas gitu ya. Jadi mungkin karena fufu panas jadinya Fufu Fafa gitu. Jadi memang harus makin panas gitu ya. Kenapa? Karena inilah tangan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala bekerja. Ya gitu. Ketika kemarin mungkin kita seolah-olah kayak semua terdiam, sekarang publik sudah bergerak, terutama netizen ya. Saya salut betul, hormat betul pada kawan-kawan yang ada di dunia maya terutama, meskipun nanti didukung juga dengan dunia nyata. Kayak kemarin ketika kita melaksanakan aksi tanggal 22 itu, ketika akhirnya kita berhasil mempertahankan, menjaga putusan MK nomor 60 dan 70. Waktu itu kan juga awalnya gerakannya dari dunia maya dulu ya, dengan peringatan darurat ya. Kalau hari ini point of view-nya adalah Gibran, apa salah Bunda mengandung? Kalau kemudian Gibran ini faktanya memang masih berusia muda dan ditolong atau ditunjang dengan keputusan MK kemarin, akhirnya dia bisa masuk sebagai bakal cawapres kita, salahnya di mana? Saya mohon maaf, saya tidak kenal Gibran secara dekat. Saya baru ketemu juga di pertemuan kemarin, itu pun juga ya sekedarnya gitu, tidak ngobrol. Saya tidak punya kepentingan dengan Gibran. Saya ini Partai Amanat Nasional, nggak ada urusan dengan Pak Gibran gitu. Tetapi maksud saya yang harus saya sampaikan begini, kita juga harus cerdas, kita juga harus terbuka cara berpikir kita gitu. Ada nggak yang dinyanyikan di istana itu kata-kata yang Anda sebut? Lah lagu itu Nggak, Anda saya dengar tahu. Lah, bukan kan yang Anda lihat tahu, betul. lagu itu dengan yang dinyanyikan di istana. Justru karena ada saya apa tahu nggak? lagu itu, Bukan yang di istana diputar. Anda dengar nggak? intinya lagunya sama. Saya pertanyaannya gampang, Anda ribet banget orangnya. Lo enggak? Anda dengar nggak lagu itu dari awal sampai akhir? Bapak-bapak, kita kasih juga lirik tahu deh, lah. coba kita kasih Bukan liriknya. Makanya. Nggak, jangan yang di situ. lirik. Itu beda. Liriknya jelas kan? Beda, Pak. Dan lebih menariknya lagi, ini baru hari ini saya katakan di ALC. 1-2 hari terakhir, ternyata ada seseorang yang kemudian bisa mengubah itu password itu masuk ke dalam Kaskus. Orang ini ditengarai adalah orang yang mungkin suruhan dari seseorang yang selama seminggu terakhir itu melakukan upaya penghilangan barang bukti, Bang Karli. Fufu Fafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 postingan. Mulai tahun 2013, 14, 2018 sampai 2020. Itu juga ada. Dan baru dalam seminggu terakhir ada seseorang yang masuk sebelum diketahui itu dibuka oleh Anonymous. Dia sudah menghilangkan sekitar 2.100 postingan. Ini sekaligus saya katakan, ini clue yang sangat bagus untuk Andri Darwis. Andri Darwis itu adalah CEO Kaskus. Ya, untuk apa? Membuka saja, dibuka aja ke publik, atau dibuka saja ke masyarakat, atau dibuka ke penyidik. Di sanalah tanah airku. Ayo, yuk. Yuk, ambilkan satu lagi. Lagu itu esensinya, nari-narinya, goyangnya. Saya waktu nonton Mau itu, nari, mau joget, rakyat bergembira, kemerdekaan, masa Anda salah?
Sedangkan kita rakyatnya merayakan bergembiranya perayaan, betul. bos. Rakyatnya bergembira Kampung-kampung betul. mukul-mukul bantal. Saya ada di Sekarang kampung. rakyat Saya bisa ada kampung di lah itu. istana, Iya. berjoget, bangga dong. Karena Pendekatan diri kesakralannya Bang Eli tidak dan hilang. juga masyarakat hilang juga. sakralnya. Dengar dulu. Ini nggak kesakralannya tidak hilang. Detik-detik proklamasi, Hilang. pengibaran semua udah selesai, Pak. Tinggal pestanya saya rakyat. sampaikan objektifnya. Tinggal, saya juga objektif. ketika apakah selama membawa pengibaran bendera itu- bendera, detik-detik proklamasi ada hal yang aneh nggak? Nah, Fufu Fafa ini memang menarik, Pak Gun. Tidak hanya terjadi 2 minggu ya gitu, tapi menurut saya ini bisa terus di-maintain gitu ya gitu. Karena apa? Teman-teman ini luar biasa, para private investigator atau para netizen yang maha benar netizen dengan segala cuitannya ini memang luar biasa ya gitu. Jadi artinya apa? Mereka tanpa dibayar, tanpa disuruh, tidak ada bohirnya ya, itu kemudian bergerak bersama-sama membongkar satu demi satu. Mulai dari tadi Pak Gun yang sebut ya, mulai dari perkataan-perkataan atau ujaran kebencian kepada presiden terpilih kita Pak Prabowo Subianto. Tidak hanya kepada Pak Prabowo loh, tapi kepada keluarganya. Ini jahat benar ini Fufu Fafa ini. Kami ya pendukung Pak Prabowo itu marah dengan Mas Gibran, no ya, tidak akan mempermasalahkan itu. Kalau pada waktu itu kan memang tahun 2014 itu ya kita ini dengan pendukung Pak Jokowi itu kan memang lagi panas-panasnya saling serang begitu ya. Jadi tidak ada masalah begitu. Nah, jikalau kalian terus membicarakan tentang akun Fufu Fafa, itu menunjukkan bahwa itu memang pekerjaan kalian yang kepingin mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tapi sayangnya Pak Prabowo tidak ambil pusing dan tidak mempermasalahkan, dan kami sebagai anak-anak jenderal, kami sebagai relawan pendukung Prabowo Gibran, kami tidak mempermasalahkan itu karena itu sudah 10 tahun yang lalu. Begitu ya saudara-saudaraku ya. Sejak awal Projo sudah bicara bahwa ada upaya politik belah bambu. Kalau di awal kita bicaranya ada upaya politik cablah gitu loh. Jadi semua cara intrik, fitnah itu dilakukan untuk merenggangkan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Saya pikir upaya-upaya itu tidak akan pernah berhasil. Upaya-upaya itu pasti akan gagal. Ya, yang terkini adalah isu terkait akun Fufu Fafa. Saya pikir ini juga sama ya, ini juga adalah upaya ya dari pihak-pihak yang menjalankan politik cablah ya. Tapi saya sudah lihat ya, Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi tidak terganggu dengan yang seperti itu, dan kami menyampaikan ke masyarakat tidak usah bingung melihat itu ya. Kita tetap menjaga politik persatuan, karena politik persatuan ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Ini menjadi kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Ketika bangsa ini pengen lompat menjadi bangsa yang maju, ya, politik persatuan adalah keniscayaan ya, untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Kepada putranya yang dicemooh, dihina luar biasa, bahkan disebut dengan kata-kata yang menurut saya kampungan banget ya gitu. Saya sampai tidak tega untuk mengucapkannya di sini. Kemudian hubungan Pak Prabowo dengan mantan pasangannya, istrinya. Kemudian bagaimana sikap Pak Prabowo sendiri ya, keluarga dari tokoh yang lain, ada keluarga Pak SBY juga diserang di situ, keluarga Mas Anies juga diserang di situ, sampai gerakan-gerakan massa misalnya 212 juga diserang. Bahkan saya hitung ada sekitar 11 lebih artis gitu ya, itu juga dilecehkan oleh Fufu Fafa ini ya gitu ya. Ya sebut saja lah, mulai dari Syahrini, Rahel Maryam sampai dengan sekelas-kelas Nurul Arifin dan lain sebagainya, itu juga disebut di situ. Kayak ini kan nakal bener anak ini. Dan disitulah kemudian kenapa kalau diingat ya teman-teman juga kalau ingat, 2 minggu yang lalu saya sebenarnya sudah mengeluarkan bagaimana flow atau bagaimana hubungan antara akun Fufu Fafa ini dengan sites atau dengan kanal-kanal yang lain ya. Maka kan banyak kanal-kanal yang miring-miring gitu, yang XX gitu ya gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang dalam negeri pun itu juga termasuk OnlyFans ya gitu. Nah itu ada juga di situ. Kemudian semprot.com ya gitu.
Jelas betul dia menjadi, dan kata-kata dia di situ, aduh sekali lagi saya mengatakan sangat-sangat norak, sangat-sangat kampungan di situ ya, termasuk pelecehan dia kepada cewek-cewek tadi ya, itu sampai kepada penghinaan dia terhadap presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tidak sedikit kok anak gubernur jadi bupati. Tidak sedikit anak bupati jadi anggota DPR. Atau terbalik, mungkin dia anak ketua DPR senior, anaknya jadi wali kota. Itu banyak. Apakah itu politik dinasti? Enggak. Masyarakat yang menentukan, masyarakat yang memilih. Hari ini kalau kemudian Gibran menjadi penolakan bagi semua orang, ya jangan dipilih, selesai kan. Iya. Tapi ingat gitu loh, ini pesan bagi anak-anak muda hari ini, yang hari ini usianya 30 sampai 40 tahun. Dengan lolosnya Gibran sebagai cawapres, apalagi sampai dia menjadi wakil presiden, ingat buat yang anak-anak muda hari ini, mungkin saja 5 tahun akan datang giliran kalian yang akan menjadi calon wakil presiden. Kita nggak tahu. Indonesia harus berani melakukan transisi yang ekstrim. Menurut saya ini cukup ekstrim. Gibran memotong beberapa generasi, tapi ini penting, sudah saatnya. Mohon maaf saya merinding, Mbak. Oke. Kalau kita bicara konteks perubahan, cerminannya hanya ada di Gibran. Siapa lagi coba? Lalu yang ketiga adalah jangan lupa, setiap jejak digital itu ada log namanya. Kebetulan saya S1-nya IT, jadi saya ngerti sekali. Setiap aktivitas digital kita itu pasti ada log namanya. Yang kemudian aktivitasnya ini sifatnya itu akan permanen. Jadi IP-nya gitu, itu bisa ditelisik gitu, bisa di tracking. Dan yang paling menarik adalah ini nggak natural gitu. Kejadian ini nggak natural. Kalau kita flashback 2 hari yang lalu ketika saya juga memaparkan hal yang sama kepada Bang Farlok pada saat itu, saya bilang apa pada saat itu? Kenapa hal ini baru dipabrikasi tahun 2024? Padahal kejadiannya sudah tahun 2017. Kenapa tidak digoreng pada tahun 2019? Why? Karena pada saat itu Prabowo dan Jokowi itu memang sedang berseteru. Jadi kalau ini juga dimainkan gitu, ya seperti menggarami air laut, ya kan? Sudah asin ditambahi asin, ya biasa aja. Tapi kenapa justru dimainkan di tahun 2024? Ya karena memang pada saat ini adalah Jokowi dan Prabowo sedang mesra-mesranya gitu. Logik nggak? Logik dong.